Om Swastiastu. Salam jumpa para pemirsa di rumah. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul kita sharing hari ini dengan tema Adilkah Tuhan? Adakah Tuhan? Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan atau memperlihatkan sebuah video yang isinya mengenai seorang tukang cukur bersama langganannya, bahwa nggak tahu dia tiba-tiba dia ngomong sama pelanggannya, saya tidak percaya dengan Tuhan, Tuhan itu tidak adil dan Tuhan itu tidak ada. Mari kita simak pembicara video berikut ini. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, desde siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Hacer una limpiecita por acá y ya vamos a estar listo. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor. Nah, setelah kita saksikan video tadi, bahwa tukang cukur mengatakan Tuhan itu tidak ada karena dia melihat ada penderitaan di mana-mana, yang sakit, susah hidupnya, dan banyak lagi yang lainnya ya, yang terjadi di dalam dunia ini. Menurut dia, jika Tuhan itu ada, pasti semuanya akan sejahtera, pasti semuanya akan baik-baik saja, tidak ada penderitaan di dunia ini. Akhirnya pelanggannya, yaitu Tuan Louis, nah dia tidak perlu menerangkan, akhirnya dia keluar. Nah, di luar dia kebetulan ketemu sama orang yang rambutnya, seorang pemuda yang rambutnya panjang,
dan dia berjenggot. Nah, ini dia sebagai buktinya bahwa diajak dan akhirnya dia mengatakan, saya tidak percaya juga ada tukang cukur. Karena apa? Ini masih banyak pria-pria yang pada rambutnya gondrong, pada brewokan, kumisan, dan lain sebagainya. Nah, tukang cukurnya ngeles lagi. Ya, karena mereka tidak datang kepada tukang cukur, makanya dia rambutnya panjang, makanya dia brewokan, dan lain sebagainya. Akhirnya Tuan Louis tinggal membalikkan. Nah, itulah yang aku maksudkan, bahwa kenapa banyak penderitaan, banyak orang yang susah, dan lain sebagainya. Karena dia tidak datang kepada Tuhan, ya. Dia lupa dengan Tuhan, ya. Dia menyerahkan segala kesusahannya, segala kesulitannya, segala kesengsaraannya dihadapin sendiri, ya. Dia pendam sendiri, dia dia proses sendiri dalam dirinya, ya, sehingga dia stres, depresi, dan lain sebagainya. Dan semua kesusahan dia, kadang-kadang dia pergi ke paranormal, dia pergi ke dukun, dan dia pergi kepada orang-orang yang tidak tepat. Sehingga apa hasilnya? Ya balik dia akhirnya ya kadang-kadang ditipu, kadang-kadang dibohongin, dan lain sebagainya. Karena kita tidak datang kepada Tuhan. Seharusnya apapun problem kita, apapun masalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan problem hidup kita kepada Tuhan, biar Beliau yang akan menyelesaikan semua problem-problem kita. Karena kita terlalu mengandalkan diri sendiri, karena kita terlalu mengandalkan orang lain, sehingga kesusahan tidak akan ada habis-habisnya. Tetapi jika kita menyerahkan mulai hari ini segala masalah, segala problem-problem, kesulitan-kesulitan kita serahkan kepada Tuhan, biar Beliau yang menyelesaikannya. Seperti dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Arjuna, bekerjalah. Selain kau bekerja, di samping kau bekerja, selalu ingatlah kepadaku. Apa maksud daripada sloka ini? Adalah kita melakukan karma-karma kita, ya, tugas-tugas kita, swadharma kita, kewajiban kita, ya. Tetapi segala kewajiban, segala kegiatan, segala karma kita, segala apa yang kita lakukan, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus selalu mengingat Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu adil? Ya, tentu adil. Kadang-kadang kan kita selalu protes, komplain sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya udah siang, malam, sore, malam, siang, sore, 24 jam saya bekerja, bersembayang. Saya 24 jam untuk melakukan kegiatan spiritual. Tetapi kok hidup saya kok masih gini-gini saja. Sedangkan mereka yang kadang-kadang dia hidupnya gak pernah boro-boro mau meditasi, boro-boro mau sembahyang, ya, mengucapkan Tuhan aja dia itu kadang-kadang males, ya, bahkan tidak pernah. Tetapi hidupnya enak-enak aja tuh, ya, dia masih bisa beli mobil baru, beli rumah baru, dia masih bisa dugem dan lain sebagainya. Ya, kita kadang-kadang protes gitu, ya. Tetapi di balik itu, ya, di dalam agama Hindu itu ada nama apa penyebab segala ini? Tuhan itu adil, ya. Karena ini semua adalah akibat individu masing-masing, akibat karma-karma kita. Apa itu karma? Karma adalah aksi dan reaksi dari segala perbuatan, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Perbuatan baik tentu hasilnya akan menghasilkan karma yang baik. Dan karma yang buruk begitu juga, pasti akan mendapatkan ganjaran karma yang buruk. Siapa penyebab karma itu? Penyebab karma ini semua adalah akibat pikiran kita, akibat pikiran individu. Bahkan di dalam Weda dikatakan bahwa mana ewa
manusiam bandam moksyaya. Jadi pikiran adalah yang harus bertanggung jawab dalam segala hal. Ya. Apa itu pikiran? Pikiran adalah memori atau segala yang baik dan yang buruk yang tersimpan dalam otak kita. Itu yang disebut dengan pikiran. Ya. Pikiran adalah memori, ya, segala arsip ya yang tersimpan, baik itu pikiran buruk maupun pikiran jahat. Nah, dari pikiran ini akan menghasilkan, apakah menghasilkan karma buruk atau menghasilkan karma baik. Itu tergantung daripada ke individu masing-masing. Ya. Jadi yang diharapkan di dalam Bhagavad Gita adalah kita harus menguasai pikiran, kita harus mengerem pikiran, kita harus memanage pikiran. Jika pikiran itu dikuasai oleh budi, ya, akal, budi, ya, dia akan bisa menguasai dunia. Tetapi bila pikiran kita menguasai budi dikuasai pikiran, maka kita akan dikuasai oleh dunia. Jadi kita hidup lahir ke dunia ini juga karena akibat pikiran-pikiran kita masa lampau, ya. Makanya dalam agama Hindu sangat disarankan di zaman Kali Yuga ini tidak ada yang paling lebih penting adalah mengucapkan nama Semaranam, mengulang-ulang nama-nama Tuhan sesuai dengan keyakinan dan serada kita. Ya, mengulang-ulang nama Tuhan terus, ya. Dan harus rajin berjapam, ya, mengulang-ulang nama Tuhan dengan memakai alat japam. Itu yang disebut dengan berjapam, ya. Jadi kalau kita sudah bersedana, ya, seperti melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti kita sewa atau berdana punya beryatnya, ya, kepada sesama, dan kita juga melakukan meditasi, sembahyang, ya, Gayatri Mantra, Sandia dan lain sebagainya. Kita melakukan meditasi, kita melakukan berjapam, nama Semaranam, itu adalah alat atau alat yang efektif untuk, ya, menguasai pikiran, ya. Jadi pikiran itu yang harus harus kita manage, ya, biar dia tidak liar. Jadi inti daripada video tadi adalah Tuhan itu ada karena kita umatnya yang sering lalai, yang sering lupa, tidak mengindahkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, sehingga hidup kita menjadi menderita. Kalau kita tidak ingin menderita, serahkan, datanglah kepada Tuhan. Jika engkau datang selangkah, Tuhan akan melangkah 10 langkah.